Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah semua yang beramal dengan harta itu bernilai ibadah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maybe yes, maybe no. Bisa saja iya diterima oleh Allah sebagai ibadah, bisa saja tidak. Beramal dengan harta tidak cukup hanya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saja. Di antaranya yang tidak kalah pentingnya adalah pastikan harta yang kita gunakan untuk beramal, beribadah adalah harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal, bukan yang haram. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan dengan harta, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, sebesar apapun donasi yang kita keluarkan, kalaulah tidak dari harta yang halal, tidak akan bernilai ibadah dan tidak akan pernah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari 14 abad yang silam Nabi mengingatkan, man iktasaba malam minal mu'sam fawasalahu rahimah au itqahu raqabah au anfaqtahu fi sabilillah au sadaqtahu ala masakin fajamahu kullahu jami'a fakuzifa fi jahannam. Barang siapa mendapatkan harta dengan cara yang haram, dengan cara berdosa, kemudian harta yang diperoleh dengan cara yang haram itu dia gunakan untuk silaturahmi, pulang kampung, isi minyak untuk kendaraannya, bagi amplop untuk anak kemenakannya, atau berbagi dengan sanak saudara di kampungnya. Au itqahu raqabah, harta yang didapatkan dengan cara yang haram itu digunakan untuk memerdekakan budak, seperti pada zaman Nabi dulu. Au anfaqtahu fi sabilillah, ataupun harta yang didapatkan dengan cara yang haram itu dia gunakan untuk infak di jalan Allah, sedekah, membangun masjid, perbaikan jalan, membangun pesantren. Au sadaqtahu ala masakin, atau harta yang didapatkan dengan cara yang haram itu dia gunakan untuk bersedekah, membantu kaum fakir dan miskin. Nabi mengatakan, fajamahu kullahu jami'a fakuzifa fi jahannam. Semua kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah dengan harta, kalau sumbernya itu adalah harta yang didapatkan dengan cara yang haram, itu hanya kata Nabi, orang tersebut akan dibenamkan kepalanya ke dalam neraka jahanam. Tidak akan bernilai ibadah, tidak akan dibalas oleh Allah berupa pahala kepadanya kalau harta yang kita gunakan untuk beribadah itu adalah harta yang haram. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sebagian kecil orang berpikiran, biar saja haram awalnya, nanti setelah itu disucikan dengan zakat. Biar saja haram awalnya, nanti kita bersihkan dengan berbagi. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini tidak mungkin. Hal ini tidak bisa. Kalau pohon itu akarnya busuk, jangan mimpi pohon itu berbuah. Tidak. Kalau akarnya sudah busuk, jangankan berbuah, berbunga pun tidak. Kalau pohon akarnya sudah busuk, jangankan berbuah, tumbuh pun tidak. Begitu juga kalau harta yang haram kita peroleh, apapun kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah bernilai ibadah dan tidak akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga pastikan kebaikan-kebaikan yang kita alirkan melalui materi yang kita keluarkan adalah dari sumber harta yang kita cari dengan cara yang halal, sehingga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang mengatakan bahwasanya harta yang kami dapatkan dengan cara yang haram itu bukan kami makan, hanya membeli sopa, sedekah saja dibenam Allah ke dalam neraka jahanam, apalagi beli sopa. Ada yang mengatakan, saya tidak kasih untuk anak istri saya, hanya beli baju, beli sepatu, beli sendal. Nabi mengatakan,
Harta digunakan aja untuk infak di jalan Allah, Allah benamkan dalam neraka jahanam, apalagi beli sepatu ataupun beli baju. Saudaraku dirahmati Allah, ini terkadang yang keliru di masyarakat dan seolah membenarkan pernyataan-pernyataan keliru ini. Saudaraku dirahmati Allah, kalaulah sumbernya itu kita dapatkan dengan cara yang haram, apapun kita gunakan tidak akan memberikan kebaikan, namun itu akan mempertinggi jatuh kita di kehidupan akhirat nanti. Saudaraku dirahmati Allah, karakter-karakter manusia seperti ini sudah terprotek oleh Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu. Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u aminal halal am minal haram. Kata Nabi, akan datang suatu zaman pada manusia di mana manusia mencari nafkah, mencari harta, tidak lagi berpikir halal atau haram. Yang penting dapur mengepul, yang penting anak saya sekolah, yang penting impian besar istri saya terwujud. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakter itu sudah terprotek, sudah terbaca oleh Rasulullah. Maka tidak heran ada sebagian kecil di masyarakat kita hal-hal itu muncul dan nyata. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengingatkan, la yadkhulul jannah jasadun wuziya biharamin. Tidak akan masuk surga tubuh yang dibesarkan dari nafkah yang haram. Artinya apa? Ketika kita mencari nafkah dengan cara yang haram, sama saja mengajak keluarga kita, anak istri kita masuk neraka secara berjamaah. Saudaraku dirahmati Allah, padahal nafkah kita dalam posisi suami terutama, itu adalah sedekah yang paling tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun sadaqtahu ala masakin, dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi, kalaulah 1 dinar itu uang kamu sedekahkan di jalan Allah, 1 dinar kamu sedekahkan untuk fakir miskin, 1 dinar kamu gunakan untuk nafkah anak istrimu, mana yang paling besar pahalanya? Walaupun membangun masjid, a'zamuha alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang kita gunakan untuk nafkah anak istri kita. Saudaraku dirahmati Allah, pastikan sedekah-sedekah setiap hari yang dikonsumsi oleh anak istri kita adalah sedekah yang memberikan amal kebaikan dan tumpukan kebajikan kita untuk investasi akhirat nanti. Saudaraku dirahmati Allah, dalam sejarah tercatat seorang sahabat menjual tanah kepada sahabat yang lain. Ketika dibeli oleh sahabat, dia bersihkan pekerangan tanah yang kecil itu, dan dia kaget ketika ada harta karun dia jumpai dalam tanah kecil yang dibelinya. Mungkin bagi kita ketika menjumpai harta karun di tanah yang kita beli, kita akan katakan durian runtuh, kita katakan langkah kanan dan lain sebagainya. Ternyata sahabat tadi tidak, terdiam dia dan kemudian dia cari sahabat penjual tanah ke dia dulu. Setelah dia jumpai sahabat itu, dia katakan, wahai sahabat, tanah yang kamu jual ke saya dulu ternyata di dalamnya ada harta karun. Maksud saya datang ke rumahmu adalah saya ingin kembalikan harta karun ini kepada kamu. Kenapa? Dulu yang saya beli itu hanya tanah, bukan harta karun. Sehingga apa? Tanah milik saya, harta karun saya serahkan sepenuhnya untukmu. Sahabat penjual tanah dia katakan, wahai sahabat, ketika saya jual tanah ini, rumput, pepohonan, gubuk tua, termasuk harta karun yang kamu jumpai itu sudah menjadi hakmu, saya tidak mau terima. Akhirnya apa? 2 sahabat tadi ribut menolak harta karun. Ribut menolak harta karun. Pertanyaannya adalah, apakah masih ada orang seperti itu sekarang ini? Apakah masih ada? Apakah masih ada? Saya yakin masih banyak, Pak. Siapa orangnya? Insya Allah jemaah Masjid Ar-Rahman ini. Amin. Saudaraku dirahmati Allah, pada akhirnya Pak, 2 sahabat tadi ribut, kemudian dia mengadu kepada Nabi. Nabi, kami ada bersengketa. Apa masalahnya? Kata Nabi. Beliau ceritakanlah cerita tadi, dan Nabi pun terheran. Sehingga Nabi mengatakan, wahai sahabat penjual tanah, kamu punya anak, punya Nabi.
Laki-laki, perempuan, perempuan Nabi. Usia berapa? Sudah saatnya menikah. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat pembeli tanah, wahai sahabat, kamu punya anak? Punya Nabi. Laki-laki, perempuan? Laki-laki Nabi. Usia berapa? Sudah saatnya menikah. Nabi pun tersenyum mengatakan, kalian orang luar biasa, maka nikahkanlah anak kalian berdua ini untuk menyelesaikan persoalan itu, sehingga bisa mereka menyatu kembali. Saudaraku dirahmati Allah, pelajaran berharganya itu bukan masalah harta karun itu, tetapi begitu hati-hatinya sahabat mencari harta, begitu hati-hatinya mereka mencari nafkah. Asyadul ihtiyat. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga orang yang berhati-hati dalam mencari nafkah itu adalah semua kita yang hadir saat ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita istiqomah dalam mencari harta yang halal, dan semoga Allah limpahkan barokahnya kepada kita dan keluarga kita, yang pada akhirnya lahir keluarga sakinah, mawaddah warahmah dalam rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran. Terlalu banyak salah dan silap saya mohon dimaafkan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.